Halo, jumpa lagi di Bisa Antar Kata, di mana kita bisa mengantarkan kata-kata yang bisa membuat kita semakin terinspirasi atau juga sekedar untuk ketawa ketiwi ya. Gua kali ini ditemani dengan teman lama gua nih, teman lama yang sejak 2008. Kenalin Iya, diri lu dulu dong. hai saya Niko, saya temannya si J. Bisa dikatakan apa ya, dude-nya dia dari 2008 sampai sekarang. Iya, dari gua Bahkan masih ganteng ya, sampai adalah masih makin gimana? ganteng gini. Gue juga dari Iya. kalau gue kebalikan ya, dari jelek sekarang lumayan ganteng lah. Oh iya ya, lumayan lu ya. Lumayan lah ya. Nah, jadi gue temenan sama Niko ini sudah dari 2008. Jadi itu sekitar berapa tahun ya? 11 ya? 12? Oh, lebih dong. 13? Mungkin Berapa tahun? sekitar 18. Oh, 18? 2025 kurang 2008 berapa? 25 kurang 8. 25 kurangnya 8. 25 kan? 25 Hmm. kurang 8 kan? 17, Jir. 17 tahun. Dengan tampilan kita yang dulu kurus, nanti bisa lihat di gambar nanti. Hmm. Sampai yang tampilan yang seperti inilah. Iya. Kali ini gue mau ngambil tema tentang nostalgia dan Apa tuh? kehidupan saat ini. Hmm. Jadi kita mulai dari pertanyaan gue yang paling pertama ke temen gue yang satu nih. Boleh. Masih ingat nggak kapan kita ketemu dulu? Masih banget dong, itu di otak itu masih banget ketika jadi waktu 2008 itu gue masih belum kuliah. Oke. Gue masih apa ya, masih nyari kerja dulu sebelum kuliah, jadi gue masih bingung tuh mau kuliah apa di mana gitu. Terus akhirnya gue mutusin buat kerja dulu kan waktu Kerja. itu. Terus ya, si bapak satu ini tiba-tiba datang ke tempat kerjaan saya. Jadi saya tuh kerja di salah satu toko baju dan sepatu gitu di tempat kami dulu ya. Terus waktu saya jadi pramuniaganya, terus kasir, terus tiba-tiba bapak tuh datang dengan salah satu teman kami juga waktu itu. Datang dengan tampang yang serius, dengan tampang yang jutek itu, dia cari tas Sampai sekarang bapak-bapak. Gitu, cari tas ya dulu. cerita cangkong gitu. Oh, Yang gue beli nggak tuh? beli. Gue beli. Iya, beli kan waktu itu zamannya tas itu jadi kayak tas Oh, kulit atau iya, apa no, itu no, tuh. no. Yang Hitam yang pokoknya apa ya, kualitas rendah banget ya sebenarnya. Iya. Kualitas rendah. Ya, Lu masih mengikuti ingat ya? kantong lah, mengikuti Iya, yang kantong mengikuti lah. dulu miskin banget ya. Tapi sampai sekarang masih miskin sih. Jangan. Iya, miskinnya itu enggak, ya setidaknya ada naik level dikit lah ya gua. Tapi lu kan jauh banget tuh. Coba lu kasih tahu dulu nih, lu kerjanya apa, kegiatannya apa, profesi lu apa. Oke. Jangan sampai orang kira nanti gua yang apa lu culik nih, makanya sampai di sini. Oke, jadi saat ini gue 8 tahun, oh no, almost 8 tahun itu kerja di salah satu perusahaan retail di Jakarta Itu Barat. bisa disebutin nggak perusahaan? Gak usah lah ya, pokoknya perusahaan retail aja gitu ya. Terus jadi estimator gitu, jadi buat buat budgeting gitu lah cuy. Jadi kerjaannya tuh ngapain tuh biasanya? Ini kerjaan gue adalah ngitung budget untuk buka toko-toko retail gitu, kemudian kami mempersiapkan budget itu untuk approval ke DOD atau ke direktur kami gitu. Jadi misalnya nih, kan itu kan lu mau estimasi harga kan. Misalnya lu berarti harus ada yang kerjasama dong, atau yang menjadi rekan bisnisnya kan. Kalau kami biasanya gini, jadi kami bergerak tadi ya saya bilang bergerak di bidang retail kan. Terus misalkan kami pengen membuka suatu toko gitu di daerah tertentu atau di mall gitu. Nah nanti kami tuh ada beberapa tim, ada bagian tim seperti desainer, terus QS kami estimator, kemudian juga ada tim site, tim lapangan nanti. Nah dari desainer nanti kami dapat gambar desain gitu, kemudian dari situ kami menghitung baik RAB yaitu apa ya kayak rancangan anggaran gaji gitu. Oh iya iya iya. Nah dari situ nanti kami spread atau kami apa namanya berikan ke kontraktor untuk ditenderkan dan Oke. kami yang akan memimpin tender itu. Oh begitu. Gitu sistemnya ya, berarti pada masa itu adalah kerjaan lu ini adalah yang menghitung anggaran sebenarnya Betul, secara itu sederhananya ya. budgetnya. Iya, betul. Menghitung budget agar perusahaan tidak rugi juga. Betul. Resikonya adalah ketika lu salah ngitung, Ya perusahaan rugi. tergantung ya salah hitungnya itu seperti apa dulu. Misalkan
eh sebenarnya di biaya kata itu juga agak susah ya. Kenapa? Karena eh, kami juga ngitungnya kan based on ya apa namanya desain segala macam gitu-gitu ya. Cuma kadang mungkin ada human errornya Iya. yang akan menyebabkan mungkin kalau misalkan kurang budget ya kita bisa additional budget gitu aja sih. Tapi memang prosesnya agak panjang dan ribet, makanya sebisa mungkin tidak ada kesalahan. Oh iya, tapi lu pernah nggak mengalami kesalahan dalam pekerjaan? Ya sebagai manusia yang terbatas ya pasti pernah. Sorry ya, lu doang yang terbatas. Iya ya, lu ini ya. Gue kelebihan sebenarnya. Kelebihan berat badan sih terutama ya. Bisa terlihat Iya, ternyata. awal gitu ya. Ya, jadi itu agak mempengaruhi pikiran nggak tuh, mental dan lain Iya sebagainya? pasti, iya karena kita harus hati-hati, kita jadi harus lebih teliti, teliti sih. Jadi kayak bener-bener ketika menghitung budgeting atau menghitung volume gambar harus kita sesuaikan dengan yang sebenarnya gitu. Oke. Waktu lu baru pertama kali ketemu gua nih, Mm. pertama kali ketemu, kepikiran nggak kalau kita bakal ketemu dan duduk di sini? Enggak, Nggak karena ya? karena gue tahu kalau kuliah di bidang apa. Jadi kayak I think it's gonna be weird gitu atau Aneh ya? Iya, tapi I don't know. Itu bisa jadi sih. Kalau kita bahasnya yang lain ya, sesuai Iya, dengan iya. jurusan Anda. Iya. Ya kan kalau gua bahas IT ke lu kan lu nggak bakalan ngerti juga kan. Iya, harus Lu panjang. harus ya. harus ada laptop nih. Harus research dulu, Iya. harus cari Makanya ini dulu gua kan data-data dulu. mencoba untuk ngikutin jurusan lu. Iya. Kalau lu ngambil jurusan gua lu pusing. Karena kita berdua memang bertolak belakang ya sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya enggak juga. Bukan pekerjaan yang bertolak belakang tapi berbeda jalur sebenarnya. Iya, tapi sebenarnya kita tuh kalau misalkan dirimu tadi di IT kan kita sama-sama sebenarnya di dunia engineering sebenarnya. Kita di Iya, dunia- teknisi. Tapi lu kan sekarang bukan teknisi tapi estimator. Bukan, iya. Sama gue juga bukan teknisi juga sekarang. Oke. Tapi rather don't tell our major di sini karena Kalau gue sih teknik sipil ya, jadi it's okay. Gitu. bukan karena Kan kalau dulu ya waktu zaman kuliah waktu sama adik tingkat gitu, kan belum tahu nih jurusannya apa gitu. Gue selalu nanya gitu, menurut kalian gue di jurusan apa? Gitu. Mereka pasti kakak ekonomi deh, pasti kakak manajemen deh. Tambang-tambang ini gak ada tambang-tambang konstruksi sih. iya memang juga sih. Tapi lu tau nggak kalau dulu lu nanya kalau gua misalnya kenal lu setelah lu kuliah, mungkin juga gua punya pikiran nih soal jurusannya. Oh iya ya. Iya, lu kayak jurusan Jogja Solo. Jadi sopirnya. Masih better supirnya loh, Pak. Daripada keneknya coba. Supirnya itu trek-trek gue. Iya. Rambanan gitu. Klaten. Tapi guys ini dia dari Jawa Tengah ya. East Java ya. Iya. No. East timur ya. Iya dong. Pak, gimana sih, Pak? Central Java. I'm sorry. Bahasa Inggris gue udah mulai kacau sekarang setelah lama di Jaksel. Which is doang yang gue tahu sama jadi bingung ya untuk sama actually. Cuma itu doang yang gue tahu dia di Jaksel. Oke. Tapi berarti lu nggak pernah berpikir ya? Tapi waktu dulu pernah mimpi nggak bisa sampai di sini? Enggak. Mimpi gimana ya tuh? Bukan mimpi yang gimana ya, tapi waktu itu sempat after lulus kuliah sih sebenarnya, after graduation gitu kayak aduh kayak gue pengen deh. What's your dream? Pengen deh. Dulu. Jadi sedikit ditarik ke belakang bentar ya kan, kalau gue punya kakak gue itu juga kerja di bidang konstruksi kan, dia kerja di BUMN kebetulan. Terus itu kayaknya keren nih kerja kayak kakak gue gitu kan, kayaknya gue mengambil inisiatif buat oke lah gue ngambil jurusan teknik sipil kayak kakak gue gitu. Terus yaudah kan gue masuk ke teknik sipil kan. Ternyata dunia teknik sipil itu dia seindah yang saya pikirkan. Fun fact nih ya, yang menggambar desain dulu untuk si Niko ini sedang tertawa di depan kamera ini.
Ya kan ingat gak sih Iya, zaman kita gua masih belajar AutoCAD bareng. Ya itu AutoCAD ya, bukan Scratch ya? Bukan. SketchUp. Bukan. AutoCAD ya? AutoCAD namanya. Tapi lu ajarin, gue bukan Iya. gambar di, kan waktu itu gue gambarnya bukan yang di apa di digitalnya kak. Iya. Gue gambar yang di blueprintnya langsung Iya, yang iya. garis apa? Yang Iya, pakai kayak kertas rapido gitu. Iya, gue aja nggak tahu namanya. Itu zaman dulu lah. seharusnya gue yang dapat ST itu seharusnya. Iya. Tapi gue nggak tahu hitungan Gue matematika dapet juga. ST juga. tahu itu. Ya juga bisa juga. Untung nggak ada hahaha. Oh, beda lagi ya, beda topik lagi itu ya, beda topik lagi. Gitu. Iya, itu beda. Iya benar. Gitu. Tapi lumayan ini ya. Kalau bisa gua bilang ya, lumayan di luar agenda atau Betul. di luar sebenarnya rencana. iya, karena kesukaan gue tuh sebenarnya tuh dengan bahasa Inggris sebenarnya, bukan dengan dunia persipilan. Tapi Oh, iya. karena waktu itu ya based on karena kakak gue bergerak di bidang sipil, terus pikiran gue waktu itu gimana supaya gue cepet kerja gitu kan. Iya. Makanya kayak wah siapa tahu bisa nih ada channel, ada link gitu. Nah, gue yaudah lah gue akhirnya masuk ke dunia teknik sipil, ke jurusan teknik sipil. Terus sebenarnya cita-cita gue adalah menjadi guru bahasa Inggris waktu itu. Karena kakak gue juga seorang guru kan, kakak kedua gue, jadi punya dua kakak. Kakak kedua gue itu kerja di pendidikan, dan waktu zaman gue SMA, gue nganterin kakak gue ke kampusnya dia. Oh gitu. Iya. Jadi lu ada daya tarik untuk mau jadi guru gitu. Iya, gue ngeliat tuh kan teman-teman kakak gue kok keren ya, kok wih keren gitu. Terus dan di kampus kakak gue bahasa Inggrisnya, jurusan bahasa Inggris tuh sangat-sangat terkenal, sangat-sangat bagus gitu loh di Jogja. Jadi waktu itu kayak pengen banget kayak wah gue pengen nih gitu, kuliah di situ jadi guru bahasa Inggris gitu. Tapi akhirnya kan berbeda ya jalan ceritanya. iya ada ya skenario Tuhan lah. Iya. Kalau gua boleh tanya nih ya. Lu ada impian nggak kalau di jurusan gua? Aku pernah Masa sih? iya Serius? sampai pernah waktu zaman SD waktu itu. Gue masih ingat banget tuh kelas kita 5 SD. Lu patokan lu siapa? Gua ya? enggak lah. Oh ya waktu SD ya, beda Iya, kita belum masih, ketemu ya. masih sekolah minggu waktu itu cuy. Oh, lu masih di sekolah minggu. Terus Siapa ngeliat. siapa dulu yang sebut nama saja? Nama saja ya banyak sih. Gue tuh Inisial. Y. Oh, YSKL ya. I know. Karena dia jago banget ya di Jago komputer ya. banget. Iya, dia jago banget. Iya, jago banget. Tapi lu nggak ada aktor atau pemain film yang membuat lu suka itu dengan komputer gitu? Ada lah. Apa? Banyak cuy. Yang keren lah. Kalau lu tahu film G.I. Joe atau apa dulu film-film Ya, jadul kayak Marvel gitu lah, kayak Oh, yang misalkan di si Marvel. Tony Stark, dia juga jago banget tuh soal teknologi. Kalau ya, di Power terutama Rangers ya. lu Ranger apa? Biru. Ranger biru. Ah, itu kan IT tuh. Iya, kayak iya benar. Gimana sih lu? Iya. Gimana? Lu bilang saking banyaknya referensi Iya. teknologi per-IT-an gitu kan. Tapi lu tahu nggak? Apa sih yang membuat kita bisa bonding gitu loh? Dari sudut pandang lu ya, POV, what's your think about our relationship, about friendship ini? Gue juga bingung sih, padahal secara karakter kita tuh punya karakter yang bertolak belakang sekali kan. Gimana lu orangnya sangat spontanitas banget, sangat gak bisa ditebak. Sedangkan gue tuh Random dan absurd ya. Ya, kan zaman itu kan gue waktu zaman sekolah itu ya, gue tuh masih straight banget, ngikutin aturan aja. Pokoknya gue disuruh agak A aja gitu. Sedangkan lo kan orangnya bisa belok-belok serak-serak. Makanya itu tuh gue bisa ya kita tuh. Mungkin karena kita bisa kayak ketika lo terlalu banyak arah, lu kayak lu tuh sini dulu terus kayak gini. Kalau dari sudut pandang gue itu sih, Kak. Sedangkan lo ketika gue sangat stres dengan keseretan gue, lo kayak bercanda dan buat mencairkan suasana. Tapi itu nggak semua orang bisa tahu karena kebanyakan orang bilang gue pendiam. Really? Serius di kantor ini fakta nih. Orang bilang gue tuh pendiam. Serem. Oh iya. Oke. Menakutkan. I don't know. Karena gue ambivert. Karena kalau misalnya gue bertemu dengan orang yang introvert, lu introvert jelas. Gue juga ambivert tau cuy. Gue tuh kalau sama teman-teman gue. Iya lu lebih nggak. Kalau misalnya lu ambivert, lu bisa ngikutin kegilaan gua sebenarnya. Ya gue bisa, cuman kadang gue kayak males ah. Norak ya.
Nggak, kadang juga ada jaim-jaimnya lah. Oh lu jaim. Oh ya 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 pekewo ya istilahnya ya. By the way guys, ini temen temen di pinggir jalan kayak lu gitu, ketawa terbahak-bahak di pinggir jalan kayak lu, gue nggak bisa. ya, tapi gua entertainer soalnya. Oh iya. Lu juga? Iya, Iya kan? juga. Kan lu Iya, pernah iya. MC ya? Iya, sering. Kita pernah berdua MC Iya. malahan. Buset, dah gua baru ingat lagi lama banget itu. Hanya sih, kita di akhiran tuh. Herman gue. Tapi kalau menurut lu nih kan karena sekarang sudah bekerja di sebuah apa ya perusahaan yang bukan sebenarnya jujur ya guys ya. Ini pekerjaannya terkenal kalau misalnya lu datang ke mall itu banyak tuh retail ya apa namanya? Iya, retail. Retail Ada retailnya, toko-tokonya. ada F&B-nya. Nanti kalau misalnya penasaran nama pekerjaannya bisa komen aja nanti. Nanti kita bisa kasih tahu di komen ya. Nggak kita kasih tahu di sini. Kita kasih tanya di DM aja. DM saja. Nah, Intinya, menurut lu itu pencapaian yang luar biasa nggak? ya dikatakan luar biasa, apa ya, mungkin oke lah. Luar biasa tergantung dengan apa ya persepsi orang sebenarnya. Cuman kalau aku pribadi itu suatu pencapaian yang luar biasa juga. Kenapa? Pertama karena nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terbayangkan akan jadi sejauh ini gitu melangkah di sini. Karena waktu itu lulus kuliah juga susah ya Pak Ya, cari ya. pekerjaan. Saya pernah ke Jakarta juga tapi ditolak juga pernah. Oh pernah. Pulang lagi ke Jogja gitu, iya gitu-gitu. Terus Gimana? akhirnya saya memutuskan untuk udahlah kerja di dekat-dekat rumah aja gitu ya. Akhirnya saya coba selamat di Kudus, Dapat. gue jadi kontraktor Dulu juga sebelumnya waktu itu. jadi kontraktor ya sebelumnya ya. Tapi kalau ini menurut lu pencapaian tuh ini enggak ya? Harus materi enggak sih? Oh enggak dong. Apa? Enggak. Coba lu kasih pandangan lu tentang pencapaian yang kalau enggak materi. Kalau gue pribadi suatu pencapaian adalah menurut gue oke lah, materi nggak bisa munafik, tapi itu menurut saya ada suatu bonus kalau menurut aku. Oke. Tapi yang menurut aku menjadi suatu pencapaian adalah di mana kita bisa mencapai suatu kedewasaan diri, baik secara apa ya pengalaman ataupun secara itu tadi kayak kayak kita bisa Pemikiran. kita bisa pengalaman kita di lain bisa membuat kita semakin handal, semakin ahli di bidangnya. Oh, be the best person, be the best version of us ya, Iya, atau be iya, iya. the best version of ourselves. Betul. Ya kan menjadi versi yang terbaik diri kita ya. Iya. Jadi belum ngerasa ya sudah ada mencapai itu ya. Atau masih ada pencapaian lu lagi? Masih berprogres sih. Karena menurut aku kalau kita cukup puas di titik ini, kita nggak akan bisa improve lagi gitu. Iya. Makanya kayak Menurut gua juga itu apa sih apa namanya? Gua rasa pencapaian itu menurut gua ya, pencapaian itu juga proses sih. Maksudnya perjalanan. betul. Bukan yang stuck di situ. Ya enggak? Setuju. Karena kalau gue narik ke belakang lagi ini waktu gue masih kerja di Kudus, kayak apa namanya, gue udah ngeliat betapa pahit, asam, manis itu benar-benar terjadi gitu loh. Dimana gue berproses dari yang gue lulus kuliah dapat kerja dan gue bekerja di bidang itu juga bukan sesuatu yang gampang. Belajarnya itu juga luar biasa gitu. Karena hal yang gue kerjakan tuh kadang di waktu zaman gue kuliah itu nggak ada ya. Iya benar. Karena kan kita hanya perkenalan ya, hanya dasar-dasarnya. Dan teknik sipil kan lingkupnya luas ya. Jadi memang harus tetap belajar lagi gitu. Benar. Even di waktu gue resign terus masuk ke kerjaan yang sekarang juga belajar lagi gitu. Jadi memang kita nggak pernah berhenti untuk belajar sih. Tapi menurut gue ya itu karena kita juga terlahir dari keluarga yang ini Kak, yang terbatas menurut gue. Dan dengan keterbatasan kita itu ya kita merasakan susahnya. Kita nggak dapat privilege. Iya betul. Iya kan? Dan itu sebuah kebanggaan bagi kita kalau kita mencapai sesuatu. Iya betul. Kita lebih menghargai. Iya, kita lebih respect yang sebelum-sebelumnya. Iya. Gitu. Setuju. Tapi lu insecure nggak? Apa sih yang lu yang membuat lu insecure? Apa ya? Mungkin lebih kayak apa ya? Gue tuh takut kayak bisa nggak ya gue ngelakuin itu, bisa nggak ya gue ngadepin itu, bisa nggak ya gue do the best gitu. Kadang tuh aku tuh lebih jeleknya aku tuh kayak lu udah down duluan sebelum ngadakan sesuatu, kayak udah Lu overthinking apa ini ya? Overthinking ya. Overthinking, kemudian juga kadang rasa anxiety itu juga ada kayak aduh takut nanti kalau gimana gitu, lebih sering khawatir lah.
gitu. Padahal sebenarnya ketakutan kita tuh tidak seperti yang kita pikirkan aslinya. Nanti. Betul, bahkan belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi. Benar sih. Tapi menurut gue ya, insecure itu penting. Menurut gue juga penting sih. Karena itu setidaknya mengingat kita akan batasan kita loh. Iya, yang penting. Tapi jangan berlebihan ya. Iya, makanya yang penting adalah, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengatasi insecure kita itu. Karena kalau kita selalu hidup dalam insecure juga ya nggak enak ya, Syah. Iya nggak. Ya bukan diri kita lah. Ya maksudnya kayak, ya masa lo hidup dalam ketidaknyamanan terus, lo hidup dalam ketakutan, kan pasti lo harus, yang jadi poinnya adalah gimana lo bisa ngatasin itu. Benar-benar. Tapi lu ada yang dibanggakan nggak? Yang lu perlu banggain nggak dengan pencapaian lu ini? Gue tuh Coba ceritakan. Oke, apa ya? Mungkin lo udah tau lah gimana. Ya, tapi kan carut marutnya keluarga gue kemarin. Penonton kita kan nggak tahu nih. Iya, di mana? Ya, jadi zaman kuliah dulu kan, gue masih kan 2010, 11 gitu kan ada tragedi kan, maksudnya kayak bokap gue coba usaha waktu itu, tapi karena ada bencana alam, gunung Merapi meletus, akhirnya usahanya gagal dan kami terlilit hutang sehingga rumah kami disita oleh bank. Jadi kami tidak punya rumah sama sekali. Terus itu terjadi sampai setelah gue lulus, setelah gue kerja di Kudus, itu juga kami belum masih punya rumah, kami kontrak di mana-mana. Lo jadi saksi hidup juga kan di mana gue ngontrak waktu itu. Terus akhirnya setelah gue kerja di Jakarta tahun kedua atau ketiga gitu, kayak nyokap bilang, gue kayaknya lo harus beli rumah deh. Terus waktu itu dengan bekal tabungan gue yang waktu masih di seadanya, akhirnya gue memutuskan untuk beli rumah, ya meskipun KPR juga kan. Dan menurut aku itu adalah suatu hal yang perlu lu banggain ya. Mungkin bukan membanggakan, tapi aku senang melihat orang tua aku senang. Karena ibu tuh senang banget. Ibuku tuh senang banget ketika kita beli rumah, dan dia punya rumah sampai sekarang tuh dia kalau cerita nih ke anak, ke teman-temannya atau ke siapa, to me. Waktu gue ke Jogja juga dia pasti ini Agus nih beliin rumah gitu. Buat tuh kayak bukan bangga yang gimana ya, tapi melihat orang tua yang tidak malu lah melihat anaknya seperti itu. Kayak senang kali melihat ibu itu bisa menceritakan itulah. Iya, bisa kayak gitu. Kayak ya, gue salah satu bukti nyata ya, saksi nyata yang masih hidup sampai saat ini. Masih hidup sampai saat ini. Sorry ya, gue kadang-kadang lihat lu tua banget soalnya. Kita selisih umur kita nggak jauh beda loh. Lu tahun berapa sih? 9 berapa? 91. Wah, gue 98. Gimana sih lu? Jauh dong. Jauh ya. Gue udah Gen Z nih. Ya udahlah, itulah delusi anak-anak milenial. Aduh, delusi anak-anak milenial. Agak depresi dan agak halu ya. Tapi setidaknya sebuah hal yang gue banggain adalah kita yang pernah mengalami titik nol itu, Kak, atau perjuangan itu. Hal-hal yang dikhawatirkan oleh Gen Z itu menurut kita hal biasa sebenarnya. Ada beberapa. Mungkin kita bisa mudah ngejudge kayak gitu karena kita mungkin pernah berada di titik itu. Mungkin ada di titik itu, pastinya. Dan sebenarnya permasalahan kita tuh menurut aku ya sebenarnya di seputar itu tadi. Sekarang tuh mental health banget. Itu mental health kita waktu itu mungkin juga sama, cuman di masalah yang berbeda gitu aja sih. Jadi kayak sebenarnya sama, cuman memang tergantung pribadinya masing-masing sih, harus what to do, what to think, what to say. Ngomong-ngomong soal ini ya, pencapaian, pasti sesuatu hal yang sudah kita capai itu pasti dimulai dari nol. Betul. Lu pernah nggak berada di titik nol? Kayaknya bukan nol lagi, dia minus bro. Gimana tuh? Coba cerita. Waktu itu kayak apa ya? Aku ngerasa bahwa hidup tuh memang hidupku terutama ya, saya tuh penuh dengan perjuangan, di mana kayak waktu itu memang bokap sakit kan, jadi nggak bisa kerja, jadi yang banting tulang tuh nyokap gue, sedangkan gue sendiri juga kalau ngandelin nyokap gue buat kuliah segala macam pasti susah banget, karena waktu itu juga kakak kedua juga masih kuliah. Benar. Jadi kayak sebisa mungkin gue cari cara buat gimana nih supaya gue juga bisa menolong nyokap gitu loh. Jadi gue jadi guru les, gue pernah jadi
apa namanya KRT di tempat dosen gue gitu, and I'm so happy waktu ngelakuin itu semua, karena gue ngerasa kayak ini ya ternyata ya perjuangan untuk mencapai sesuatu yang yang kita tuju, kita mau itu memang berat gitu loh, tapi setelah kita ada di titik itu tuh kayak seneng aja, puas gitu. Oh, iya. Berarti mau tidak mau sebenarnya kita tuh pernah berada bukan hanya di titik nol ya, tapi di titik minus ya, minus nol ya. Minus derajat. Iya, iya. Dan itu luar biasa ya perjuangannya ya. Iya. Bisa mengeluarkan air mata dan darah kali ya. Darah enggak ya? Iya, darah kotor, Pak. Apaan sih lu? Bener, tapi memang ya menguras air mata dan energi. Iya, dan karena kita tidak ada privilege apapun itu gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih berjuang, nggak apa-apa, memang ini sedang prosesnya, memang ini sedang waktunya di kalian untuk ada di fase itu. Tapi percaya deh, kalau misalkan kalian tetap setia melakukan hal-hal kayak gitu, pasti akan ada hasilnya. Pasti. Nggak ada yang instan ya. Betul. Nggak ada yang instan. Kan cuma mie doang deh yang instan. Mie instan juga harus dimasak kan. Harus ngambil kompornya dan direbus dulu. Meskipun cepat masaknya. Iya. Nah, kalau untuk ini ya, ini ada menarik nih. Tentunya kita punya circle ya dulu ya. Iya. Dan gue pernah dengar ini katanya sudah ada temen baru lupa teman lama. Coba, menurut lu gimana nih untuk ini? Beda ya, jangan kaitin gue ya, karena gue nggak mau bagaimanapun juga nggak bisa dilepas lah. Iya, benar-benar. Apa ya, memang teman itu memang apa ya, baik gitu, tapi ketika kita berhadapan dengan teman yang sekiranya kok tidak akan membuat kita semakin maju, kok hanya akan mengungkung kita ke hal-hal yang mungkin kita ngerasa nggak nyaman, berarti kita punya hak untuk meng-cut off semua teman-teman yang seperti itu sih. Jadi kayak berarti lu berani nge-cut off ya? Kalau aku sih mungkin iya. Kenapa? Karena itu tadi, toh kita juga jauh. Jadi menurut lu seberapa penting sih teman lama? Penting banget sih. Apa sih parameternya untuk membatasinya itu gitu loh? Membedakan yang oke tetap berlanjut. Tetap berlanjut seperti yang saat ini kita masih berlanjut seperti tadi kita bilang 17 tahun ya. Benar. Betul. Iya, betul. Pasti ada pandangan sendiri kenapa lu masih bisa nerima gua yang kita memang stratanya sekarang berbeda. Lu tinggi banget, gua masih di bawah gitu loh. Karena kita ya itu tadi, menurut aku semua relationship terutama itu harus ada satu hal, yaitu penerimaan gitu. Iya, ketika mungkin kita kan semakin dewasa kan, cara pikir, pola pikir kita akan semakin berkembang. Terus juga prinsip hidup juga pasti mungkin akan berubah gitu. Dan pilihan hidup kita juga pasti akan beda-beda. Nah, ketika kita memilih sesuatu tapi ternyata tidak sepaham atau mungkin tidak diterima, itu ya yang ngapain kita harus capek-capek untuk mempertahankan itu gitu loh. Berarti lu nggak mau mencari validasi ya? Nggak mau. Terus gue nggak mau juga capek untuk drama kehidupan ini ya, dalam artian kalau sekiranya seharusnya harus menghadapi drama tersebut. Iya, jadi kayak apalagi kita tahu bahwa ini toxic nih gitu. Jadi kayak I think better kita go out. Iya benar sih. Maksudnya ya kita nggak perlu, bukan berarti kayak gue paling benar gitu ya. Enggak. Ini bukan soal, gue nggak membahas soal benar salah, tapi yang gue tanyain ini adalah penting atau nggak pentingnya. Karena kan kita punya skala prioritas nih. Tapi bukan berarti juga tergantung temannya kayak gimana juga ya. Kalau teman lamanya itu adalah teman yang support kita, orang yang terima kita no matter how, no matter what gitu. Juga tidak toxic. I think we deserve untuk mempertahankannya ya. Menurut gue juga sih kalau untuk pertemanan ya, menurut gue yang bernilai, nggak ada value-nya lah ya, yang bisa membangun kita. Even teman baru kalau misalnya gue lihat nggak ada value, yang cuma muter-muter di situ aja, ya gue rasa betul. It's wasting our time, right? Jadi kayak
bener-bener ngapain kita capek-capek berkutat di hal itu aja. Kalau misalnya berteman dengan teman, kalau hanya sisi nostalgia saja yang kita ambil, ada hiburan sih di situ. Iya. Ada apa, tapi Kalau untuk sisi nostalgia itu masa lalu sih, masalahnya. benar. Nggak mungkin kita terus hidup di masa lalu kita, Iya. karena di masa lalu itu juga kita pernah bodoh gitu loh. Iya, tuh dan Iya. ya we have Itu. to move on, right? Iya. Oh, Nggak apa-apa iya kalau gitu. untuk sekedar nostalgia gitu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mungkin apa namanya ya kita punya waktu-waktu aja lah. Iya, dan kita harus bisa menerima keadaan. Gue juga harus menerima lu dengan circle lu yang baru, Bener. orang-orang high class yang, aduh, gue insecure sih sebenarnya, sumpah. Ini gue jarang ngomong nih ya, tapi gue insecure. Kan lihat tonton gitu seru gitu loh, maksudnya Ya, gue seru yang untuk circle yang lu. sekarang ini ya, karena kita Ya, mau sama pola pikir gitu loh. iya kita we have the same value soal Iya. hidup ini. Terus juga kita tadi menerima satu sama lain tanpa ada satu paksaan. Iya. Gue insecure karena memang keadaan gue masih belum apa ya. Ya, gue kadang-kadang juga ada minder-mindernya ya kalau misalnya walaupun lu anggap gue adalah orang yang bodoh amat ya. Menuju ke esol gitu. But kadang-kadang nih gue kadang-kadang membatasi diri untuk bisa ketemu lu itu karena gue ada insekuritasnya sendiri gitu. Kalau insecure sih Karena gue nggak ngerti apa yang kalian obrolin sebenarnya. Ngerti nggak? Tapi menurut lu nih, dengan Enggak, lo masih lu masuk pernah aja ngenalin deh, gue ke apa circle baru lu nggak? pernah kan Siapa? Oh iya ya, pernah ya. kan. Tapi menurut lu gimana gue di situ? lo bisa Bisa nyambung nggak? nyambung, lo bisa mingle di situ. Ya mungkin diri gue sendiri ya, mungkin overthinking atau Nah, itu tadi karena kita kan suka overthinking sampai sebenarnya kita tuh kekuatan kita tuh belum tentu terjadi, bahkan even nggak akan terjadi. Tapi sih kalau misalnya gue bilang sih, ya teman baru, teman lama buat gue sih oke-oke aja ya. Selama itu memang benar-benar memberikan dampak positif gitu ya. Tapi kalau yang menghabiskan energi, kita udah tua ya, gimana ya? Makanya kita tuh udah capek. Iya, kita butuh istirahat loh, kalau bisa tidur gitu. Tapi dengan kita udah stressful dengan kerjaan kita udah punya, we have our drama gitu. Bener. Jadi kayak ngapain kita Harus energi kita iya mengeluarkan energi hal-hal yang untuk nggak penting. mengurusin itu gitu loh. Seolah-olah ya sorry tuh saya ya, seolah-olah kerjaan kita cuma untuk mengerti perasaan lu aja gitu loh. And I was so dan kayaknya aku juga udah capek untuk jadi people pleaser gitu ya. Jadi kayak Itu kelemahan terbesar gue sih gitu. Tapi jadi kita udah di penghujung apa nih ya? Penghujung sesi ya. Tapi menarik ya. Ternyata obrolan kita itu memakan waktu selama 12 menit. Sebenarnya masih panjang sih. Tapi gue mau minta lu kasih apa? Pesan-pesan buat adik-adik kita. Karena jujur aja yang nonton ini di bawah umur gue rata-rata. Gitu. Apa ya? Masih muda semua tuh teman-teman gue tuh. Oke, buat adik-adik. Iya om. Buat teman-teman, intinya kalau mungkin sekarang kalian ada di fase kalian sedang ada di bawah, atau mungkin kalian merasa aduh kok aku nggak kuat ya, ini kenapa sih, don't worry, kalian nggak sendiri. Terus kalian masih punya teman-teman, carilah support system. Makanya support system itu penting menurut aku. Kalian orang-orang yang bisa memberikan kalian value, orang-orang yang bisa memberikan kalian arahan yang baik, dan tapi tentu saja it's depend on you. Itu semua tergantung sama diri lo sendiri. Kalau lo mau dengerin hal yang baik, kalau lo mau pikiran lo cuma hal-hal yang lebih gimana bisa maju gitu, lo pasti bisa kok. Tapi kalau lo dari lo sendiri nggak mau berusaha, nggak mau untuk di stuck on that position, ya udah selamat menikmati gitu. Tapi Ya lu akan muter di situ aja ya. so, Kesimpulannya itu don't give up, keep it up. Never give up, keep moving forward. Yeah, And just believe it. Kalau lo pasti bisa, kalau lo berusaha semaksimal mungkin. Ya, kesimpulannya ini adalah walaupun lu masih dalam keadaan minus seperti yang diceritain, kalau gue udah lihat sendiri gimana dia waktu masih struggle ya dengan ekonomi ya. Iya. Kita nggak tahu masa depan kita bagaimana. Yang penting sekarang adalah
bagaimana usaha kita untuk bisa maju, dan yang paling penting itu adalah support systemnya. Betul. Teman-teman yang mendukung lo, dan salah satunya orang yang mendukung gue kenapa gue bisa sampai di sini adalah Niko ini, karena kalau enggak gue mungkin akan meratapi diri gue sendiri juga. Itu titik, jujur aja mungkin gue nggak ngalamin waktu lu kuliah, gue nggak ngalamin titik nol karena memang lagi nol-nolnya aja tuh. Bukan Tapi titik minus, bukan di titik minus. Nah, titik minus gue itu di 2021. Walaupun gue ada duit loh, di situ sudah sudah finansial gue sudah ada gitu loh. Tapi gue di titik minus dalam mental dan keadaan, dan memang 2021 di mana gue harus keluar dari pekerjaan lama gue di IT PLN dulu ya sebelumnya. Gitu, makanya gue bilang dia yang mendukung gua. Kalau misalnya dia nggak dukung gua nggak bakalan bisa bekerja sampai sekarang di Jakarta ini. Dan ini Jakarta ini adalah tempat yang paling gua nggak suka. Itu pilihan terakhir gua sebenarnya. Gua nggak suka di Jakarta kan. Tapi ternyata luar biasa tahu, support system gua juga. Nah, support system gua, teman-temannya dia dan beberapa temannya dia yang gua kenal memang saling mendukung gitu loh. Jadi ya gue berterima kasih juga untuk itu. Jadi karena kita kan rata-rata di sini perantau semua ya. Iya, Teman gue juga gitu. Jadi jauh dari keluarga, makanya kita bikin keluarga yang kita tentuin sendiri. ya, Dan itu yang bisa kita pilih gitu. Jadi ya udah. So, dan itu untuk teman-teman jangan pernah inilah ngerasa nggak bisa gitu. Kedepannya nanti bagaimana tetap maju. Yang penting lu punya teman yang berkualitas aja dah. ya, dan yang paling penting juga adalah bagaimana again diri lo juga harus bisa kayak memperkuat diri lo sendiri. Meskipun misalkan kan ada teman-teman yang bisa diajak ngobrol atau teman-teman yang mungkin ya udahlah kayak gitu, jangan ngandelin orang lain, tapi just stick on you gitu. Jadi tetap semangat aja meskipun kayak berat banget, tapi percaya deh kalau kita nggak nyerah, jangan nyerah aja kok. By the way ya, ini kalau salary-nya setiap bulan itu di atas 20J, bukan 20J ini ya, 20J. Nah, jadi itu lu gak ikut trading ya? Amin. Hah? Lu gak ikut trading? Biar jadi enggak. Trader muda gitu. Enggak. Tapi gue udah berbahas saham. Lu ada saham ya. Tapi mungkin kalau untuk saham dan lain sebagainya kita bahas di ini di next video ya, karena kita sudah sampai di penghujung acara dan thank you banget ya untuk nggak terasa lah. Lu mau yang long time ya? Dia mau yang short time ya? Sorry ya, gua kali ini harus short time. Oke. Karena ngeditnya ribet. Ya maklum, lagu kan masih pemula di masih di content belajar ya, creator. Pak. Jadi capek. Iya, Gua udah ngerasain ngedit yang 1 jam video itu seharian, Kak. Oh ya? Iya, pakai handphone lagi. Makanya gue beli laptop biar gue bisa tinggalin di situ, gue bisa beraktivitas gitu loh. Gak apa-apa. Yang penting belajarnya itu, proses belajarnya itu sih yang penting. Benar. Sampai jumpa ya guys ya untuk sesi selanjutnya podcast bersama teman-teman gue yang gue harus bilang berkualitas, kecuali untuk hiburan aja. Parah. Ya, bye. God bless ya. God bless.